Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang keren ini, channel yang semoga selalu memberikan manfaat untuk sahabat sekalian. Kali ini saya akan menceritakan kisah bagaimana orang kaya menghabiskan uang. Orang kaya itu adalah pendiri Twitter Jack Dorsey yang baru-baru ini memutuskan untuk menyumbangkan 28% dari kekayaannya untuk mengatasi virus COVID-19 atau virus corona. Jumlah totalnya adalah 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,4 triliun rupiah, yang merupakan jumlah terbesar untuk sumbangan pribadi terkait pandemi COVID-19 ini. Ia mentransfer 1,98 juta saham dari perusahaan pembayaran online Square ke Start Small Foundation. Demi operasi yang transparan, ia memutuskan untuk merilis pengeluarannya di Google Sheet. Kenapa sekarang? Karena sekarang adalah waktu di mana hal ini sangat dibutuhkan. Saya berharap keputusan ini bisa membantu orang lain untuk membuat keputusan serupa. Hidup ini singkat, mari kita lakukan semua yang kita bisa untuk membantu orang lain, ujarnya. Sejak awal, ia adalah orang yang akan mengembalikan semuanya kepada masyarakat lalu mati. Dorsey pernah menjawab pertanyaan, bagaimana Anda ingin uang Anda digunakan setelah Anda mati? Dia menjawab, saya ingin mengembalikan semua uang saya kepada masyarakat lalu mati. Masalah eksistensial yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi. Saya tidak merasa bahwa hal-hal yang saya nikmati sekarang ini adalah sesuatu yang adil. Saya ingin mengajarkan cara mendirikan usaha pada orang di tempat-tempat seperti Ferguson, yaitu kota miskin, bisnis yang bisa menghubungkan masyarakat sekitar seperti bisnis kain contohnya. Jika tidak, percobaan pendapatan dasar juga bisa dilakukan. Dan ada banyak hal lain yang bisa dilakukan. Lagi pula, tujuan saya adalah untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan ini dengan aset yang saya miliki. Jadi, ketika ia mengatakan bahwa ia akan memberikan 28% kekayaannya, banyak yang mengatakan itu bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Bagi kutu buku berusia 43 tahun ini, melakukan kebaikan bukanlah hal yang istimewa. Seperti seorang guru, ia memiliki banyak pengikut di Twitter dan Square. Tahun 2008, ia dipecat dari jabatan CEO Twitter setelah didorong ke dalam politik perusahaan, dan pada tahun 2015 ia kembali sebagai penyelamat karena meningkatnya defisit dan desas-desus pelanggan yang dialami Twitter. Ia merestrukturisasi 8% karyawannya, tetapi sebagai gantinya ia membagikan sepertiga saham yang dimilikinya kepada karyawan. Pada saat itu, saham yang ia miliki bernilai 260 juta US dollar atau setara dengan 3,7 triliun rupiah. Sementara itu,
Ia memutuskan hanya menerima uang sebanyak 1,4 juta US dollar per tahun. Jumlah itu memiliki makna simbolis, yakni untuk mengingatkan dihapusnya batas 140 karakter yang sudah menjadi ciri khas Twitter. Tidak ada tunjangan atau pembayaran kinerja, gaji tahunannya pun dibekukan sampai sekarang. Dia berkata, "Saya lebih suka memiliki bagian yang besar dari sesuatu yang kecil, daripada bagian yang kecil dari sesuatu yang besar. Saya yakin bahwa saya bisa membuat Twitter lebih berkembang lagi," ujarnya pada Twitter 23 Oktober 2015. Square, yang sahamnya ia keluarkan kali ini, adalah perusahaan yang ia dirikan ketika meninggalkan Twitter. Perusahaan yang mendukung layanan pembayaran bagi pemilik usaha kecil dengan pembaca kartu berbentuk persegi ini, kini memiliki kapitalisasi pasar yang melampaui Twitter, yakni sebesar 25,7 miliar US dollar atau setara dengan 370 triliun rupiah. Sejak tahun 2013, ia telah membagikan 15 juta saham, yang setara dengan 20% kekayaannya, kepada karyawan dan memberikan sumbangan lewat yayasan. Ketika IPO atau penawaran umum perdana di Bursa Efek Square diadakan pada tahun 2015, ia mengumumkan akan menyumbangkan tambahan 40 juta saham, setara dengan 10% dari total saham perusahaan tersebut. Dia juga berkata, "Saya sangat percaya bahwa perusahaan ini akan memiliki dampak positif bagi pemilik usaha kecil. Saya berencana untuk berinvestasi pada orang-orang yang diasingkan tetapi telah memberikan banyak inspirasi pada masyarakat kita, seperti pelukis, musisi, dan pemilik usaha kecil setempat dengan saham yang saya sumbangkan." Ketika Jack Dorsey menekan peran sosial pengusaha dan bisnis, ada keluhan dari kalangan para investor. Pada awal tahun 2020, aktivis dana Elliott Management yang menarik hingga 4% sahamnya di Twitter dan bahkan ikut campur dalam pemecatan Jack Dorsey, baru-baru ini telah melakukan gencatan senjata setelah setuju untuk meningkatkan jumlah pengguna harian aktif hingga 20% dengan menambah jumlah anggota dewan direksi. Dorsey terus membagikan dan menyumbangkan kekayaannya sambil berpikir kemana ia harus mengembalikan seluruh hartanya sebelum mati. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyumbangkan 28% kekayaannya untuk mengatasi pandemi yang terjadi di dunia saat ini. Pertama-tama, kegiatan bantuan terkait dengan pandemi corona. Saat ini pengguna dana sebesar 100.000 US dollar untuk bantuan makanan dan 2,1 juta US dollar untuk bantuan korban kekerasan dalam rumah tangga, 2 juta US dollar untuk bantuan medis darurat, dan 1 juta US dollar untuk pasokan medis seperti pembersih tangan, masker, serta peralatan diagnostik tercantum di dalam Google Sheet. Namun, ini hanyalah bantuan sementara, sedangkan yang lebih penting adalah kelanjutannya. Dorsey berencana setelah pandemi ini terselesaikan, saya berencana untuk fokus pada pendapatan dasar universal, promosi kesehatan, dan pendidikan untuk anak perempuan di bawah umur. Kenapa pendapatan dasar dan kesehatan serta pendidikan anak perempuan di bawah umur yang dia pilih untuk membagikan kekayaannya? Dia menjawab, "Karena saya percaya kedua hal ini adalah solusi jangka panjang terbaik untuk masalah eksistensial yang dihadapi dunia. Pendapatan dasar adalah sebuah ide
yang membutuhkan eksperimen. Menyeimbangkan kesehatan dan pendidikan anak perempuan adalah hal yang sangat diperlukan. Jack Dorsey bersama dengan Elon Musk adalah pendukung isu pendapatan dasar. Dalam pemilihan calon presiden, ia mendukung Andrew Yang dari Partai Demokrat yang kurang terkenal setelah yang menjanjikan pendapatan dasar $1.000 per bulan. Dorsey berkata, "Saya setuju dengan pandangannya yang menyatakan bahwa akan ada banyak orang kehilangan pekerjaannya karena kecerdasan buatan dan otomatisasi." Andrew Yang akhirnya mengumumkan mundur dari pencalonan presiden setelah bersaing sengit. Sayang sekali, Andrew Yang mengundurkan diri. Ia adalah orang yang tulus mencoba memecahkan masalah yang dihadapi dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Andrew karena telah mengangkat isu pendapatan dasar menjadi masalah nasional. Seharusnya direalisasikan. Mengapa Jack Dorsey yang menghasilkan banyak uang itu ingin mengembalikan kembali semua uangnya untuk menyelesaikan ketidaksetaraan ini? Tentu pasti ada jawaban khusus darinya. Lalu dia berkata, "Sejujurnya, kekayaan yang besar pasti diikuti dengan masalah yang besar pula. Hal ini membuat orang malas untuk memperbaiki masalah sosial dan berpuas diri. Selain itu, hal ini juga membuat kita menjalani kehidupan yang tidak bisa dirasakan oleh kebanyakan orang. Saya ingin mengembalikan kekayaan saya kepada masyarakat, namun saya ingin menemukan cara yang paling efektif untuk mengembalikannya. Saya terus mencarinya. Saya cukup bahagia hanya dengan membayangkan bahwa saya bisa melakukan hal itu." Adalah sebuah perkataan yang sangat bijak dari Jack Dorsey. Keyakinan itu juga sejalan dengan idenya tentang wirausahawan. Seorang wirausahawan harus melakukan revolusi, bukan kekacauan. Dan dalam proses ini, wirausahawan harus menjadi sebuah peran, bukan pekerjaan. Dalam pidatonya di tahun 2012, yang dianggap sebagai definisi progresif kewirausahaan, ia mengatakan, "Kita terlalu sering menggunakan istilah kekacauan ketika berbicara tentang perubahan, tapi ini bukanlah sebuah inovasi. Kekacauan adalah hal seperti gempa bumi yang tidak memiliki nilai atau tujuan. Seorang wirausaha tidak harus mendobrak cara lama dan menemukan sesuatu yang baru. Yang seharusnya dibawa oleh seorang wirausaha ke dunia adalah revolusi. Ada nilai dalam revolusi dan ada pula tujuan serta arahnya." Startup tidak terjadi dalam satu waktu lalu berakhir. Startup terus berkembang seiring waktu. Jadi, wirausahawan adalah sebuah peran, bukan pekerjaan. Perannya adalah menanamkan suatu sikap dalam perusahaan. Ini adalah peran dalam membagikan masa depan yang ada di depan mata kepada dunia dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. Demikian tadi kisah dari seorang Jack Dorsey, pemilik Twitter, yang tidak ingin membawa kekayaannya pada kematian. Dia ingin sebelum dia mati, dia bisa mengembalikan kekayaannya kepada orang yang tepat dengan cara yang efektif. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.